antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Kenapa? Karena kamu di bawah, perutnya kelihatan. Jadi gede perut saya. Sama kan Jawa dikit kan boleh, ya kan? Di bawah gila perutku. Teman-teman sekalian, tadi saya mendengar kalimat dari MC kita yang luar biasa. Udah nikah belum? Belum. Belum? Belum. Bismillah sikat. Ayolah. Nunggu apa? Masih kuliah, Wek? Siapa yang larang kuliah menikah? Kamu tahu Imam Syafi'i? Tahu, Wek. Imam Syafi'i punya seorang anak. Suatu malam, ketika Imam Syafi'i bertahajud, rahimahullah taala, dia melihat, maaf ya, dari balik sarungnya, burung anaknya berdiri. Jadi kelihatan munjung begitu. Gak usah digambarin, gak usah dibayangin, gak usah, biasa aja. Munjung gitu. Bangun. Kamu munjung. Nongol tapi ketutupan sarung. Imam Syafi'i ini cerita hak, bukan cerita porno, bukan cerita jorok. Imam Syafi'i rahimahullah taala kemudian dia keluar rumahnya di pagi hari. Setelah baca sholat duha, Imam Syafi'i mencari temannya yang punya anak wanita yang boleh dan siap dinikah. Kemudian Imam Syafi'i menawarkan dan akhirnya setuju dan dinikahkan. Bayangkan, baru sekali bangun jadi nikah. Lu udah berapa kali bangun kali nikah? Ayo tuh. Ya. Mohon doanya, Wek. Iya, bismillah. Maju. Makin merah mukanya. Ya Allah, makin manis. Hadirin sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan clue beberapa lalu kemudian kita diskusi habis-habisan. Setuju? Asal semuanya harus bersuara ya. Terutama yang sebaris tadi, ya. Ya, kamu Eko pun tadi juga ya. Kamu tadi siapa? Ini Siregar ya. Parah-parah ya. Hadirin, keluarga betul elemen yang terkecil dan itu adalah tanda kesempurnaan beragama. Rasulullah SAW yang bilang separuh daripada agama itu menikah. Setakwa-takwanya kamu baru separuh. Kamu juga. Maka dari itu, tanpa pernikahan bangsa punah. Silahkan di googling sekarang. Bangsa yang punah tahun 2020. Bangsa yang punah tahun 2030 sok. Silahkan di Google sekarang. Ayo, bangsa punah. Bangsa punah 2030 sok sekarang. Silakan, cepetan. Buka. Bangsa punah punya 2030. Ya, makasih tuh. Atur nuhun upami bade euih wartos heula nya. Coba lihat, baca yang keras. Kenapa suatu bangsa punah? Tidak ada bayi. Belanda, Rusia, Singapura. 3 negara yang bakal punah di tahun 2040, 2050. Kenapa? Karena tidak ada bayi sekarang di sana. Sehingga tidak ada regenerasi. Nggak ada bayi. Di Suriah 2050 udah nggak ada orang di sana. Bayi nggak ada. Bagaimana bisa bangsa bertahan kalau nggak ada bayi? Di Rusia menikah, ada peraturan presiden, setiap pria harus beristri 2 minimal. Mau pindah ke Rusia sana. Saking tidak ada, gitu loh. Di Libya, setiap bayi kelahiran dibayarin semuanya, ditanggung oleh negara, karena tidak ada bayi lagi yang ada di Libya. Begitu juga di Singapura. Setiap yang hamil dikasih bonus 7.000 Singapura dolar.
Kenapa? Karena mereka tahu bahwa bangsa itu bisa bertahan dengan bayi. Dan tingkat ya yang apa sih yang fertilitas itu? Jazakumullah khairul jazak, terima kasih. Naon eta? Infuse water itu ada naonnya, bintik-bintiknya? Biji selasih. Selasih. Biji ini mungkin biji yang Biji itu buah naga ya? ya mirip-mirip ya. Oh. Bisa dipercaya nggak dia? Serat itu, Bek. Hah? Serat. Saya takut sianida, ini kumaha ini. Bagus. Ya Allah, enak banget. Lagi ya di sini ya, minta lagi. Ini apa? Bukan nih, saya tahu nih. Ini saya tahu nih. Bukan. Apa teh semalam teh? Kemarin minum apa teh? Kecombrang. Ini kecombrang bukan? Bukan? Kecombrang bukan? Udah cepet, keras, kencang, salah lagi. Ya honja kecombrang. Ya berarti kecombrang ini atuh. Kalau bukan Sok, jadi apa dong? Ya udah pokoknya minuman seger lah. Baik, hadirin. Ya. Jadi bangsa itu bisa bertahan kalau tingkat fertility-nya itu adalah 2,1. Dari mana hitungannya? Wallahu alam. Saya menghafal angka itu. Jadi kalau tidak 2,1, bangsa itu akan musnah. Disitulah pentingnya sebuah keluarga. Nah, bangsa-bangsa yang saya sebutkan tadi, Belanda, Rusia, Singapura, itu tingkat fertilitasnya 1,2, 1,4, 1,7. Akhirnya apa? Musnah bangsa itu. Ya musnah bangsa itu. Di Rusia sampai nggak ada bayi. Karena nggak mau orang lagi hamil tuh repot. Oh Jepang, 4 negara tuh yang tidak ada kehamilan lagi di sana. Setiap yang hamil dihargai yang luar biasa. Jadi 1,2, 1,4 itu mati, itu bangsa akan hilang 2040, 2050 nggak ada lagi di muka bumi, tinggal kosong melompong semua. Dan tahukah Anda berapa fertility di Indonesia? 8, sekian. Mantap nggak? Mantap. Karena itu kita lihat bayi terus ada di mana-mana. Go. Ye. Ya. Teman-teman sekalian, itu yang terpenting. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Itu yang Allah sampaikan. Hai manusia, aku yang ciptakan kalian dari bersuku laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimatnya. Di situ disebut kata zakar. Bukan rejal. Saya nggak usah artiin ya. Anda tahu kan maksudnya zakar kan? Tahu nggak? Buah, kurang ajar loh. Kamu tuh bahasanya vulgar banget sih. Buah. Kalian aja biji kalian gitu. Kurang ajar. Jenis kata itu menunjukkan kromosom. Wa unsa, kromosom. Jadi Allah mau menyampaikan tidak ada LGBT dari lahir. Sumpah nggak ada. Nggak ada. Itu semua penyakit, bukan bawaan orok. Tuh dalilnya saya sampaikan barusan. Allah yang ciptakan laki-laki dan perempuan. Khalaqnakum min zakar, kromosom XX, wal unsa XY. Pasti, bukan ye. Itu resleting namanya. Bukan YKK. Itu resleting ya. Hadirin, Allah yang ciptakan itu kromosom, pasti tidak akan ada lahir bayi laki-laki kecenderungan wanita dan tidak ada wanita yang lahir dengan kecenderungan laki-lakian. Tidak ada. Itu semua setelah lahir. Lahir pasti murni, pasti fitrah. Nabi yang menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Nggak ada. Dari laki-laki kecenderungan perempuan, perempuan kecenderungan laki-laki. Nggak ada. Semuanya itu setelah lahir. Ibunya yang paling bersalah dalam hal ini. Kepengen bayinya perempuan, disiapin namanya. Kira-kira lahirnya tanggal 25 Desember. Ini kisah nyata. Kenapa saya sampaikan itu kisah nyata? Teman saya sendiri. Keluarganya telah siapkan nama. Keluarganya seorang yang moderat, walaupun muslim. Dikasih nama Merry Christmas. Karena lahir 25 Desember. Iya, pas banget 25 Desember. Lalu kemudian saya bilang, belum tentu perempuan kan? Tapi di USG rata-rata aja gitu loh. Makanya disiapkan lahir perempuan. Karena itu dia siapkan baju polkadot, pink, ungu, sepatu juga begitu, boneka disiapkan karena dia kepingin perempuan. Tahukah bapak ibu-ibu yang hamil nih, tolong nih, jiwamu masih jadi satu dengan bayi. Saat kau menyusui juga masih jadi satu sampai dia bisa disapih, baru dia punya keberanian terlepas seluruh jiwa raganya. Tapi masih di dalam perut, emosimu emosi dia, marahmu marahnya dia, gembiramu gembiranya dia, makananmu makanannya dia, nafasmu nafasnya dia, detak jantungmu bareng seirama, duk 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 bareng, sehingga harapanmu menjadi wanita, walaupun dia laki-laki, dia akan keluar menjadi seorang wanita. Hati-hati makanya dengan harapanmu. Itu terjadi pada teman saya. Pengen punya anak perempuan, dikasih nama Merry Christmas. Ternyata lahir laki, berganti namanya Merry Krismanto. Ini kan laki, ya udah nggak apa-apa lah, udah kasih nama begitu, tinggal hapusnya gampang, ganti namanya. Dikasih baju warna pink, warna ungu, katanya nggak apa-apa lah, masih kecil nggak tahu ini. Keterusan, udah kadung beli sepatu warna pink, pakai sepatu. Jadi nggak ada gitu yang maco gitu, nggak ada. Masuk playgroup, masuk TK dengan baju yang aneh sendiri, polkadot karena udah kadung dibeliin. Di rumah udah mainannya boneka aja. Akhirnya apa? Terjadilah dia dihinakan, pertamanya dihinakan, dibully sama teman-temannya pertama itu. Oh, kayak perempuan lu, bencong lu, bencong lu, Jadi, hati Bapak Ibu sekalian. Allah yang bilang, nggak ada laki-laki ke perempuan-perempuanan, nggak ada juga perempuan ke laki-lakian. Dari lahir pasti laki tulen atau pasti perempuan tulen. Rasulullah juga kuatkan itu fitrah. Lalu bagaimana dengan laki-laki, dengan bayi yang pas lahir ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan? Ini kan dari lahir. Ini kan bukan penyakit. Ini kan bawaan orok. Ngaji yang banyak. Nggak ada satupun yang kurang dalam Islam. Kalau kita buka kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengajarkan. Tunggu sampai anakmu itu bisa berdiri sendiri, tegap. Walaupun dipegangin nggak apa-apa. Lalu suruh dia pipis. Suruh dia pipis. Kalau anak itu pipis from vagina, jahit, kena potong penisnya, karena dia sesungguhnya adalah wanita. Kalau pipisnya keluar dari penis, maka jahit vaginanya. Vaginanya dia, kenapa? Karena dia sesungguhnya laki-laki. Tuh, Imam Syafi'i udah nulis kitab seperti itu di zamannya. Jadi jelas sekali dalam Islam. Nah, apa tujuannya begini? Biar terlahirlah bayi-bayi lucu, bayi-bayi mungil. Karena kalau laki sama laki, nauzubillah min zalik, bayi apa yang keluar? Mana mungkin sih? Perempuan sama perempuan, mana mungkin sih? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan normalnya hidup. Lihat sekarang banyak sekali yang membolehkan hal itu. Dan itulah bangsa-bangsa yang akan punah pertama kali. Ya. Nauzubillah, di Indonesia pernah dibuatkan rancangan undang-undang untuk itu. Tapi kita terus berjuang. Kita pasang mata, pasang telinga di DPR RI.
Agar apa? Agar kita bisa mengkat, bukan mengkat apa ya? Ya mengkat sebelum itu disahkan sebagai undang-undang. Terlepas dari itu semua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Islam betul-betul untuk menciptakan satu generasi unggul. Karena itu topik kita kali ini betul-betul penguatan keluarga akhir zaman. Baru kita mulai. Tadi belum ceramah, tadi pembukaan. Pembukaan 3. Lu ketawa mending paham lo maksudnya apa? Ayo apa? Nggak tahu lo, nggak boleh lo, belum kawin lo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kena lagi ya. Tujuan daripada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wasihah, wal ibadah, wal istiqomah. Nih bagi orang yang berkeluarga, adakah yang lebih indah dari pulang ke rumah dengan suasana damai? Nggak ada. Nggak ada. Yang kita cari, yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang betul-betul kita idam-idamkan, yang membayar semua keringat kita, yang menghapuskan semua peluh-peluh kita, yang membuat suasana kembali indah itu adalah kembali ke rumah dengan suasana damai. Betul? Yang membayar dan menghapus semua kemacetan-kemacetan itu adalah kembali ke rumah dengan suasana damai. Sakinah artinya tentram, damai, sejuk, mawaddah, penuh dengan kecintaan, tidak bisa tertarik dengan yang lain. Ya, warahmah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang merupakan membuat kita tidak akan mungkin tertarik dengan yang lain. Karena doa-doa kita semua. So teman-teman sekalian, saran saya, sebagaimana yang Allah firmankan, tundukkanlah pandangan. Bukan cuma langsung, ini berlaku untuk semua. Mau drakor, mau TikTok. Mau Facebook, mau Instagram, mau apa, hentikan itu semua. Kalau ada yang menarik hatimu, buru-buru pindahin. Jadikanlah TikToknya itu pemandangan, atau politik, atau diskusi, atau ceramah, atau apapun. Jangan pernah untuk bergabung dengan apa itu? Saya baru tahu kemarin sih. Akhirnya kan yang apa itu ya Allah, yang buat TikTok, yang buat Facebook kita di take down apa? Pemersatu bangsa. Ini ketawa-tawa, gue tahu maksudnya apa nih. Coba lihat handphone lu, lihat nggak? Lihat handphone lu, lihat nggak? Saya tuh nggak tahu, beneran serius. Beneran saya serius nggak tahu. Saya punya jargon Haikal Hasan, Cyber TV, saluran pemersatu bangsa. Itu inian saya, saluran pemersatu bangsa. Tiba-tiba ada email dari YouTube dengan mengatakan saya mengandung akun porno. Saya kan bingung, isinya ceramah semua, porno dari mana bro? Ceramah saya semua isinya. Motivasi saya semua di perusahaan di mana. Naon eta enak banget makan sendirian. Naon eta? Hah? Es kopi. Ya Allah, es kopi. Ya kalau kecoloprang yang enak, kelaprang yang enak, nah, kelaprang apa? Kecombrang yang enak ya. Akhirnya ketika itu saya betul-betul di take down YouTube saya dan di take down permanen sekarang. Karena katanya melanggar karena mengandung akun porno. Nggak taunya dia searching tuh dari kata-kata pemersatu bangsa itu yang kamu langganan itu kan, tahu ya? Loh, lihat. Saya punya certified face reading loh.
Micro expression, karena saya betul-betul seorang sales 20 tahun. Saya sebagai seminar di sales untuk marketing dan pencapaian target. Jadi ketika saya bilang pemersatu bangsa, ini pada diam, ini sebagian pada diam, bagian sini ketawa. Artinya lu udah tahu sebenarnya. Iya kan? Ini bagian sini mulai dari sini nih, sini nih. Kembalilah ke jalan yang benar, saudaraku. Keluargamu nggak akan kuat dengan langanan yang kayak begitu. Kenapa? Karena yang digambar itu lebih indah dari istrimu. Istrimu kalah indah. Serius. Karena dia diedit. Yang edit? Ya kan gue dulu ngedit. Itu sebabnya di take down. Udah nggak usah diceritain, udah Bu, nggak usah diceritain. Nggak usah diceritain. Nggak usah di searching juga, woi. Tuh, nih beliau belum nikah, tapi dari tadi waktu saya ngomong pemersatu bangsa, saya lihat wajahnya, diam, dia nggak tahu. Apa ya gitu, nggak tahu dia. Nanti nyari. Ntar nyari ya. Jadi teman-teman sekalian, nah yang kayak begitu menghancurkan kekuatan keluarga. Tidak ada penguatan keluarga yang demikian. Yang pernah melihat film porno, yang pernah sekali aja melihat, maka fantasimu tuh ada di kepala. Aduh, gimana cara lupainnya? Ntar setelah pesan berikut ini, ya. Kenapa? Saya kasih tahu ya teman-teman, itu tuh palsu, itu tuh bohong semua. Kalau kamu mau buat, kalau kamu lihat how to make-nya, bagaimana pembuatannya, itu bohong. Itu film semata, seperti Jurassic Park, itu bohongan. Dan ketika kamu lihat, kamu tuh membandingkan, oh gede ini, oh kecil ini, oh lama ini, oh lama ini. Akhirnya apaan? Kau coba dengan istrimu, dan nggak seindah seperti warna aslinya, nggak seindah seperti film itu, sehingga kau berfantasi. Ini yang bikin keluarga hancur, saudara. Camkan ini, bukan saya berpengalaman, bukan. Saya lu jangan ketawa-tawa lo. Ya, ini saya sampaikan dari dalil. Kenapa Allah suruh tundukkan pandangan? Jadi hal yang menguatkan pertama kali urusan keluarga adalah tundukkan pandanganmu. Karena yang dia punya, istrimu juga punya. Itu perintah Rasul, segera pulang kalau kita mulai tertarik kepada orang. Bukan samperin, bukan jabanin, bukan jadiin, tapi pulang ke rumah. Kembali ke rumah dengan suasana damai. Lihatlah dengan kacamata iman. Lihatlah dengan kacamata yang bersih. Lihat dari kacamata yang membuat kita semakin cinta kepadanya. Kita sama-sama sudah menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhan, jangan biarkan hati ini jangan biarkan hati mampu tertarik dengan wanita lain. mampu tertarik dengan wanita lain. Jadikanlah hati ini Jadikanlah hati ini hanya cinta, sayang, dan tertarik hanya cinta, sayang, dan tertarik kepada istriku semata. kepada istri-istriku semata. Luar biasa. Kayaknya ada piring terbang sebentar lagi. Itu doa saya, karena saya nggak mampu untuk menundukkan hati. Jadi saya berdoa seperti itu. Yuk semuanya doa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bener lah. Biasanya pada nggak berani doa begini. Jangan biarkan hatiku tertarik pada wanita siapapun, kecuali istriku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa kamu diam aja? Kalau ada laki-laki yang berani berdoa seperti ini, itu laki-laki hebat. Laki-laki yang sanggup bertanggung jawab dengan apa yang dimiliki dan yang dicintai.
So teman-teman sekalian, itulah yang dimaksud penguatan keluarga. Ya, Ustadz kan boleh Ustadz. Ya boleh dengan beberapa asbab, beberapa sebab. Boleh dengan beberapa alasan. Boleh dengan beberapa kondisi dan situasi. Ya, kalau enggak janganlah, ya. Kecuali kita ya. Canda. Wih, lihat sini sebentar. Buka. Buka cepetan. Op, lihat. Lihat. Ayang pulang jam berapa? Ya, ini. Coba buka lagi. Deh. Keren banget, lihat logonya, lihat. Udah nggak salah deh sih. Lihat itu kamu. Sebuah harapan yang luar biasa. Kita doakan semoga beliau membawa istrinya ke Mekah Al-Mukarramah, berziarah ke makam Rasulullah, mengunjungi Masjidil Aqsa, menjadi sempurna rihlahmu, menjadi sempurna perjalananmu karena 3 tempat itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadirin, 1 udah kita dapat. Nggak usah lihat seperti itu. Itu telah 50%. Telah 50% beres semua urusan keluargamu. Hanya dari urusan mata. Karena dari mata turun ke hati. Dari mata akan ada cinta. Baru akan ada action. Dari mata itu akan timbul fantasi. Dari mata akan timbul cinta-cinta yang lain. Tundukkan pandangan. Pejamkan mata. Jauh lebih indah. Tahu nggak? Ini saya kasih tahu ya. Caranya bagaimana ya? Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu setiap pagi dan sore yang harus kamu bacakan. Lalu tiup dan usap matamu, telingamu, badanmu, tanganmu. Maaf sampai semua itu sih. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak lo? Paham. Ini serius, ini penguatan ya. Pagi dan sore. Agar matamu tidak akan pernah digelandutin jin. Kalau kamu sudah punya istri, tetapi masih sanggup tertarik dengan yang lain, ketahuilah itu bukan mata aslimu. Karena mata aslimu itu ada pada waktu kau katakan, saya terima nikahnya dan kawinnya. Pada waktu kamu menerimanya, saya terima nikahnya dan kawinnya, kamu hanya seorang. Gitu kan? Setelah berlangsung lama, dari 60 kg menjadi 85 kg, dari yang mulus sampai timbul keriput, maka cintamu akan berubah. Bukan cintamu yang berubah, karena ada jin yang gelandutin di alis, di bulu matamu itu loh. Maka itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya pesankan, ruqyah mandiri, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, untuk penguatan keluarga. Maka zikir pagi dan zikir sore adalah mutlak wajibun untuk setiap laki-laki yang sudah berkeluarga, lakukan bersama istrimu. Itulah awal mula rezeki mengalir. Itulah awal mula obyekan gol. Itulah awal mula para maklar jualannya laku. Itulah para reseller customernya datang berduyun-duyun. Yaitu indahnya hubungan di rumah tanggamu. Believe me, trust me, it's work. Elemen kali. It's work, betul-betul. Siapa di antara antum yang merasa rezekinya sempit? Pegang ini nasihat. Siapa di antara kamu yang jualan terasa susah? Pegang ini nasihat. Siapa di antara kamu yang belum memiliki rumah sendiri yang indah, belum memiliki mobil yang mewah? Pegang nasihat ini. Muliakan istrimu, bahagiakan istri dan anakmu, sejahterakan istri dan anakmu, lalu lihatlah keajaiban Allah akan terjadi padamu. Saya terus menerus bicara ini karena saya terus menerus membuktikan keajaiban itu. Tidak berlangsung lama, baru saja tadi, baru nih jam ini sebelum kesini terjadi keajaiban yang demikian. Anak saya ulang tahun, istri saya bahagiakan dengan satu buah
transferan. Anak saya bahagiakan dengan sebuah handphone, iPhone. Dan ternyata ada orang di luar sana yang pada tanggal 12 Oktober mengundang saya, dan bukan ceramah undangannya, tapi motivation seluruh salesnya seharian. Dan Anda tahu itu berapa? Sanggup membeli 5 buah handphone langsung, iPhone 16, apa? 14, apa? Yang 20-an lah, begitulah. 5 gue beli langsung dah. Itu dia. Amazing. Mana itu teman-teman sekalian? Sekali lagi saya buktikan lagi nih. Ya, bahagiakan istrimu, bahagiakan anakmu, dan tunggu keajaiban yang akan Allah berikan kepadamu. Kalau pernah ada salah, itu nggak akan pernah terjadi sebelum kau minta maaf habis-habisan kepada istrimu. Nggak usah ngaku, minta maaf aja. Saya tuh minta maaf doang, karena kalau saya ngaku apa adanya, berantem kita. Tos. Minta maaf aja. Maafin aku ya, maafin. Kenapa? Pokoknya maafin lah. Maksudnya apa? Lu tahu lah gitu. Maksudnya apa enggak? Berantem nih kita akhirnya nih. Ya? Saya nggak mau keluar dari ruangan ini kalau Anda belum menjalankan. Ambil handphonemu. Bilang, yang maafin aku selama ini. Cepetan. Yang udah menikah. Bilang, udah menikah kan lo? Lo udah menikah kan? Lo udah kah? Ayo ambil. Maafin aku ya. Ayo. Istri tidak perlu minta maaf sama suami. Yang bersalah itu mereka. Istri itu takdirnya nggak bisa salah. Sen kiri belok kanan. Yang salah siapa? Supir. Kita mah enggak. Sok. Kita lihat, kita tunggu jawaban mereka ya. Biasanya istri menjawab 3 hal. 1, bilang gini, salah WA ya. Yang kedua jawabannya, kalau sering bercanda sama ininya, sering bercanda, lu kenapa kesambet ya? Yang ketiga jawabannya, yang paling fatal, enggak, yang maafin aku ya. Jawabannya adalah, gue dicuriga selama ini. Dan terus panjang tuh sampai malam nggak kelar tuh WA. Kita tunggu yang mana di antara itu. Ayo, gue nggak mau mulai sebelum lo minta maaf. Mau kuat nggak keluarga? Mau kuat nggak? Saya orangnya nggak bakal teori doang. Lu mesti tahu gitu gue gimana. Nggak mau saya teori doang. Harus ada praktek. Sekarang kalau berani maafin, bilang yang maafin aku. Bilang cepetan. Sebodoh ribut bukan gue lu ini. Saya lakukan ini untuk kebahagiaanmu. Itu lihat yang pegang tustel besar siapa, lihat? Ibunda Susi. Lihat. 3 besar fotografer terbaik Indonesia. Beliau, tepuk tangan gemuruh. Beliau itu tahu anak istri saya semuanya. Beliau itu tahu keluarga saya. Kalau saya ngomong berbeda dengan faktanya, mau taruh di mana muka ini? Malu. Betul nggak Bunda Susi? Malu saya. Tuh di situ ada Bang Wira, ada Bang Wisnu. Kalau saya ngomong berbeda dengan apa yang saya lakukan, mau taruh di mana muka saya? Mereka adalah saksi-saksi bahwa apa yang saya sampaikan betul-betul apa yang saya lakukan di rumah. Apa yang saya katakan betul-betul letterleh asli apa yang saya lakukan di rumah. Kecintaan kepada istri, anak, itu yang saya praktekkan. Karena itu yang namanya rezeki minallah.
luar biasa. Saya mau sharing kepada Anda. Saya mau sampaikan, saya mau sharing agar kebahagiaan yang saya alami, yang saya rasakan, juga Anda rasakan. Penguatan keluarga itu endingnya itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah dengan kekayaan berlimpah. I guarantee you. Silakan yang maafin aku selama ini. Kalau marah buru-buru video call, gue yang ngomong sama bini lo. Betan. Ada istrinya. Lompat, peluk, minta maaf, cium kakinya. Oke. Yang ada istrinya di sini tolong berdiri. Nggak berdiri, gue sumpahin loh. Berdiri, berdiri. Yang ada istrinya berdiri, berdiri, berdiri nggak? Ya Allah, kalau dia berdusta, beri dia. Ayo loh, gue doain loh. Ayo, ayo. Cari istrimu sekarang. Bilang, yang maafin aku selama ini. Bilang, bang. Maafin aku, bilang. Salah. Kamu yang cium tangannya. Cium tangannya. Cium tangannya. Maafin aku selama ini. Bang, cium tangan istri bang. Cium bang. Cium. Ayo, cium bang. Maafin aku ya. Cuma 3 pasang. Allah, so sweet. Kok nggak ngomong maafin aku? Inilah contoh 3 keluarga yang setelah ini di rumahnya piring berterbangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau itu belum jadi kebiasaan, malulah. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Betapa seringnya Rasulullah minta maaf kepada Khadijah Al-Kubra. Satu ketika Rasulullah sedang seletih-letihnya, sedang habis ditimpukin. Apa? Istrimu bilang apa? Kenapa? Langsung telepon, angkat. Angkat. Sini ke saya, sini kamunya ke sini. Angkat. Udah. Assalamualaikum. Punten teh, saya Haikal. Boleh beralih ke video. Boleh? Ya tuh, kita sedang ada di materi. Tuh teh, sedang ada di materi penguatan keluarga. Saya suruh semua peserta minta maaf kepada istrinya, gitu. Termasuk pada kamu. Iya. Karena kelihatan suamimu ini banyak salah sama kamu. Nah, saya bilang sama suamimu, kalau keluarga mau sakinah, mawadah, warahmah, dan rezeki pun berlimpah, hal pertama itu suami yang harus minta maaf kepada istri. Istri itu kan termasuk manusia. Dan Nabi bilang, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal kibar. Mawal kibar ya Rasulullah? Batrul haq wa ghamsun nas. Nggak bakal masuk surga, nggak bakal mendapat kebahagiaan siapa-siapa yang ada dalam hatinya seberat debu daripada sifat kibir. Sahabatnya bertanya, apa tuh kibar ya Rasulullah? Kibar itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Suami yang meremehkan istrinya adalah suami yang nggak beres. Akhirnya rezeki nggak mengalir di rumah, sakinah mawadah warahmah hilang. Maka hari ini saya memberikan pelajaran berharga buat para laki-laki bahwa hormati istrimu lebih daripada hormatmu kepada atasan maupun presiden. Hormati dan muliakan istrimu lebih daripada kau menghormati dan memuliakan raja kalau perlu. Karena itulah istri dan anak-anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lebih berhak mendapatkan akhlak yang baik. Kalau seorang bawahan hormat kepada atasan itu biasa. Normal, lumrah, wajar. Kalau seorang murid hormat kepada guru, itu bukan kehebatan, itu lumrah, wajar, biasa.
Tetapi yang hebat itu adalah seorang suami mampu menghormati istrinya lebih daripada guru dan atasannya. Itulah suami-suami teladan. Saya lagi bina, karena ada masalah di suamimu nih sekarang. Supaya dia pulang terus mencintaimu, ya, dan menyayangimu. Begitu ya. Saya yang suruh dia minta maaf. Jangan salahkan dia. Oh iya, makasih. Sama-sama. Abis ini dia nyanyi begini. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, gitu. Ya, dia akan nyanyi begitu, ya. Terima kasih Teh. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi DWA. Untung Ustadz jelasin. Kalau enggak piring udah melayang ini. Atur nuhun. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan kepada istrinya beliau, itu artinya saya sedang menyampaikan kepada antum semua. Penguatan keluarga itu dimulai dari situ. Anakmu itu kan manusia. Jadi kena hadis tadi. Jangan pernah motong. Ada kamu nggak ngerti. Kamu nggak tahu. Kamu nggak paham. Astaghfirullahalazim. Kamu tuh telah meremehkan anakmu sendiri. Kamu nggak beri kesempatan anakmu bicara. Saya ngomong begini karena saya pernah melakukannya. Saya ngomong begini supaya saya ingat terus, supaya saya tidak pernah lagi memotong Aisyah dan Aliyah dalam berkata-kata. Saya takut kena sendiri kalau saya ngomong begitu. Maka saya biarkan dia berekspresi. Barusan saya belikan tab Huawei kepada Aliyah. Tubuh Susi saksi tuh. Bukan dibilang makasih, diledek. Huawei, ngapain Pak Huawei? Ampun, dah Aliyah. Udah beli Huawei-nya, udah bayar. Akhirnya dia bilang tetap dia mau iPad mini yang seri 6 itu loh, yang 256 giga. Disebut lagi 26 giganya. Begitu saya belikan, baru diminta foto, diminta video yang jelas, baru ye papa hebat, papa hebat. Coba. Sampai kayak begitu, iya nggak apa-apa. Walaupun buat saya itu sangat besar, tapi saya yakin seribu hakul yakin, ainul yakin, bahwa siapapun yang menggembirakan orang keluarganya, anaknya, istrinya, detik yang sama nggak akan hilang harta itu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Saya rasa waktunya untuk berdiskusi, kita bertanya jawab habis-habisan. Terima kasih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Tadi sudah dijelaskan gimana cara menguatkan keluarga di akhir zaman. Salah satunya dengan jaga pandangan ya, Bik? Jaga pandangan. Kalau misalnya berteman dengan teman kantor, jaga pandangan itu apakah harus tutup mata atau gimana gitu? Itulah dikasih barrier to entry, yaitu zikir pagi sore, sehingga kita nggak akan sanggup untuk tertarik padanya. Gitu. Apalagi saya dan pengajian saya itu 75% tuh ibu-ibu dan banyak yang curhat, ujung-ujungnya nikahin saya, Ustadz. Siapa yang tahan kalau begini terus-menerus? Karena itu saya bertahan tetap dengan zikir pagi sore supaya saya tidak sanggup tertarik kecuali kepada ayangku semata. Gitu. Dan saya harus jujur kepada istri saya. Istri saya bertanya, "Kamu nggak mau nikah lagi?" Saya bilang mau. Terus kenapa? Saya cuma nggak sanggup mengecewakanmu. Keren nggak? Itu dia meleleh, air mata meleleh dia. Terima kasih gitu. Saya jujur, saya tuh mau mendua tuh mau banget. Cuma saya nggak sanggup mengecewakannya. Dan saya tahu dia nggak izinkan, sehingga saya tidak melakukannya. Hari ini ya, entah esok hari, entah lusa nanti, entah. Itu kata Iwan Fals. Tapi itu jujur nggak? Iwan Fals jujur nggak di situ? Seperti biasa, aku tak sanggup berjanji, hanya mampu katakan aku cinta kau saat ini, entah esok hari. Itu benar, itu jujur. Aku mencintaimu luar biasa.
karena aku mencintaimu saat ini, karena sikapmu seperti ini. Kalau dia berubah, saya nggak berani melanjutkan. Karena kalau ada sugesti itu membawa maut. Kalau ada kata-kata itu mengandung doa. Dan saya yakin dia tidak akan berubah. Sampai keriput. Sampai keriput di pipimu terlihat, takkan goyah, dan seterusnya. Siap, Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya dari koordinator? Bukan, oke, selesai. Perkenalkan dulu kan. Dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rahman. Saya ingin bertanya karena keluarga itu memang sikap untuk suatu kemajuan bangsa sehingga harus mendidik anaknya. Betul sekali. Ini saya ada masalah. Kan saya masih punya orang tua apalagi ibu. Jadi saya kalau ada apa-apa suka curhat ke ibu, tapi kalau punya penghasilan ini kan otomatis ibu saya kan udah tinggal sama suaminya, sama bapak saya. Jadi saya harus tanggung jawab itu kepada ibu dulu atau kepada istri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibumu, Mas. Nomor 1 tuh harus kepada ibu dulu. Nomor 2 harus kepada ibu dulu. Nomor 3 harus kepada ibu dulu. Nomor 4 baru kepada istri. Ya. Sekali saja kamu dahulukan istri ketimbang ibu, celaka hidupmu selama-lamanya. Jangan pernah kecewakan. Saya sewaktu ibu saya masih ada, saya dikasih amplop, ibu saya yang buka. Sok Umi ambil sesukanya Umi, baru disisakan untuk istri. Ketika saya dapat bingkisan buah, saya pasti bawa ke rumah Umi. Saya suruh Umi pilih buah-buahan itu dulu, baru kemudian Umi saya bungkus lagi baru untuk istri. Dan saya berkata pada istri saya ketika ijab kabul, sebuah perkataan yang istri saya nggak akan pernah lupa. Ijab kabul saya kepada istri saya adalah begini, yang andai kata Umi bilang langit berwarna kuning, oren, saya bilang oren. Andai kata langit berwarna oren, Umi yang bilang, maka langit akan berwarna orange. Itu ucapan saya kepada istri saya, ultimatum. Jadi apapun yang Umi saya katakan, pasti benar. Walaupun sedunia bilang langit biru, kalau Umi saya bilang langit orange, maka langit berwarna orange. Maka ketika istri saya ada sedikit aja perbedaan pendapat sama ibu, maka istri saya bakal ingat, oh iya, langit berwarna orange. Nggak tanggung-tanggung, itu perjanjian ijab kabul kami. Sekali berani berbeda dengan ibuku, maka detik itu akan berpisah. Karena cinta ibu adalah surga bagimu. Cinta ibu nggak akan pernah bisa tergantikan. Kamu bisa duduk, berjalan, berdiri karena air susu ibu. Sekali ibu bilang, saya nggak suka, nggak ridho, haram surga bagimu. 1000 kali istrimu berkata begitu, tetap surga milikmu. Tapi sekali ibu berkata, aku haramkan air susu untukmu, hari itu haram kau masuk surga. Jangan main-main. Ibu istri is not comparable. Bukan hal yang bisa dibanding-bandingkan. Ibu sama istri tidak bisa kau sepelekan. Ibu sama istri ada cinta 100%. Pertanyaan jebakan dari saya. Kalau cinta 100%, berapa persen ibu, berapa persen istri? 50% ibu, 50% istri. 100, cinta 100%. Berapa persen ibu, berapa persen istri? 100% ibu, 150 dong. Setengah-setengah. Cinta ada 100%. Berapa persen untuk ibu, berapa persen untuk istri? 90-10. Kamu berapa? Kamu berapa? 100%?
Ibu. 100% istri. Itu jawaban yang betul. Mana cinta tidak pernah bisa dibagi. Berikan 100% kepada ibu ketika dengan ibu. Berikan 100% kepada istri ketika pada istri. Karena yang namanya cinta tidak mungkin dibagi. Itu jawaban, itu pertanyaan jebakan Batman dari saya. Artinya, hormati ibumu tanpa mengecewakan istrimu. Muliakan istrimu tanpa menyakiti hati ibumu. Kejadian nyata, pernah saya ceritakan di sosial media, pernah. Saya ingin liburan, umi saya minta ke Bandung, istri saya minta ke Taman Safari. Bagaimana solusinya? Dan saya karyawan pada waktu itu yang libur hanya hari Ahad. Sales, Sabtu masuk. Bagaimana solusinya? Kalau saya ke Bandung, istri akan kecewa. Kalau saya ke Taman Safari, ibu yang kecewa. Waktu hanya 1 hari. Dan saya nggak bisa lagi minggu depan. Selalu begitu kejadiannya. Bagaimana kejadiannya? Ini kisah nyata. Saya harus mengabulkan ibu saya ke Bandung, tapi saya tidak boleh mengecewakan istri saya. Malam hari sebelum berangkat saya berkata, "Yang, aku ada urusan di ITB." Oh gitu, iya. Ya udah nggak apa-apa, kita ke Bandung. Yes. Lalu resikonya saya harus mampir ke ITB. Saya mampir ke kampus, saya janjian sama sahabat, dan kemudian beli baju ITB, beli apa semua, beli alma mater, dan pulang. Baru hati saya tentram karena saya telah mengabulkan permintaan umi saya tanpa mengecewakan istri saya. Membohong dong Ustadz? Ya, memang dalam rumah tangga harus ada kebohongan yang baik untuk menjaga keharmonisan. Karena kalau mau jujur, istri saya nggak pernah beres bikin kopi buat saya. Dan kalau saya katakan nggak beres, berantem. Tapi saya mesti jujur. Kopinya enak nggak? Enak apa nggak? Bus. Enak bu, nggak ada yang kayak gini saya bilang. Enak, belum, dia girang banget gitu. Saking girangnya dia nggak tahu, saya buang. Tapi kan saya nggak mengecewakan hatinya. Nasi goreng dibikinin sama saya, sama dia. Nasi goreng enak nggak? Ini nggak ada yang kayak begini nasi goreng. Nggak ada sedunia. Dia girang banget. Makan dok, ya buat di mobil, bungkus aja dibungkus. Sampai mobil, Udin, Din lo makan Din, kalau nggak aku makan. Pulang udah habis, dimakan, ya dimakan lah. Bohong nggak? Enggak, bohong dari mana? Dimakan nggak? Dimakan, Udin yang makan. Itu baru-baru menikah. Begitu ya Mas ya? Ibu nggak bisa dikalahkan, ya, oke. Nah, Alhamdulillah, semoga terjadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari rekan-rekan mungkin ibu-ibu? Ada lagi yang mau bertanya dari kakak-kakaknya? Ada? Kalau gitu saya yang bertanya deh. jangan. Kan katanya cinta itu harus karena Allah gitu. Cinta karena Allah, benci karena Allah, ya. Maksudnya cinta karena Allah baik itu kepada ibu, anak, atau istri itu bagaimana deh? Sedangkan kan muara cinta itu sama pemilik cinta kan adalah Allah. Nah, bagaimana itu maksud dari cinta karena Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang jawabannya sangat berat dan saya hampir-hampir tidak mampu menjawabnya. Bagaimana sih cinta karena Allah? Bagaimana sih? Saya mungkin benar jawabannya, mungkin salah. Yang dimaksud karena Allah, ibadah karena Allah, cinta karena Allah, semata-mata menjalankan perintahnya. Kita hormat kepada orang tua karena Allah yang perintahkan. Kita menikah karena Allah yang perintahkan melalui lisannya Rasulullah. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Karena perintah dari Nabi. Karena perintah dari Nabi menikahlah saya menikah. Karena perintah dari Nabi hormat pada orang tua lah saya jadi hormat orang tua. Semua karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini pemahaman saya baru segitu. Itulah yang disebut karena Allah. Saya bersahabat dengan Anda karena Allah perintahkan melalui lisan Nabi untuk tetap bersilaturahim. Saya berbuat baik pada teman, baik kepada musuh, baik kepada teman, baik kepada yang berbeda pendapat. Saya tetap hormati, tetap sayangi karena Allah yang perintahkan itu. Jadi karena Allah lah yang perintahkan, saya jalankan. Andai kata tidak ada perintah menikah, andai kata tidak ada perintah silaturahim, maka yang akan tinggal di gunung sendirian. Misalnya ada orang berpendapat begitu, ya. Jadi karena menjalankan perintah Allah.
Karena mengharapkan ridho Allah. Karena Allah. Jawabannya kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab. Atas. Oke, alhamdulillah. Semoga terjawab ya teman-teman yang punya pertanyaan serupa cinta karena Allah itu seperti itu. Ada lagi? Silakan yang bertanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz pertanyaannya masih pertama berlakukah seperti yang tadi kalau misalnya ini pertanyaan waktu dengan saya jadi si ibunya itu mempunyai anak yang kurang berguna, sedangkan anak itu kurang bijak memperlakukan si ibunya karena kelakuan ibunya. Jadi saya nasihati itu dia punya jawaban kalau ibu yang bagaimana dulu yang dikasih nanti. Kelakuan yang sangat jadi dia punya rasa itu. Sekarang itu betul-betul itu. Bahaya sekali. Kamu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang nomor 6 masuk Islam. Nomor 6 itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nomor 1 Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nomor 2 Utsman bin Affan. 3 Thalhah bin Ubaidillah. 4 Abdurrahman bin Auf. 5 Zubair bin Awam. 6 Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah sahabat Nabi nomor 6 pertama kali masuk Islam. Ini di luar keluarga. Yang dimaksud keluarga adalah tentu kalau dari manusia non keluarga bukan ahlul bait, pertama kali itu pasti Khadijah Al-Kubra. Yang kedua itu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah masih orok ya. Lalu kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat yang tinggal bersama Nabi di dalam rumah tangga Nabi, tidur bersama Nabi, mengurus Nabi. Dan yang ke berapa tuh? Berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib yang waktu berumur 9 tahun. Di luar sahabat, di luar keluarga, Sa'ad bin Abi Waqqas nomor 6. Sa'ad bin Abi Waqqas punya ibu penyembah berhala. Apakah ibu yang kau ceritakan itu ibunya penyembah berhala? Tentu bukan, masih sholat. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya itu setiap hari minum minuman keras, pemabuk dan penyembah berhala musyrik. Sa'ad bin Abi Waqqas masih hormat dan taat. Ibu yang bagaimana dulu? Jangan kurang ngajar, itu ucapan. Itu ucapan yang kurang ngajar bagi dari temanmu itu loh. Kurang ngajar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang mulia. Sahabat dijamin sorga oleh Rasulullah. Tahu kenapa dijamin sorga? Bukan karena ibadahnya, bukan karena perang Badar, perang Uhud, bukan karena wafatnya di Guangzhou di Cina. Wafatnya di Cina 634 Masehi. Sampai sekarang kuburan Sa'ad ada di Cina. Dialah sahabat pertama dijamin masuk surga sebelum Abu Bakar, sebelum Umar, sebelum Utsman, sebelum Ali. Kamu tahu apa kisahnya? Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyembah berhala, yang minum minuman keras tiap hari, yang mabuk tiap saat, melarang Sa'ad untuk taat kepada Nabi Muhammad. Sa'ad masih hormat kepada ibunya. Sa'ad dilarang ikut ngaji di rumah Arqam bin Abil Arqam, di rumah pengajian pertama Rasulullah. Sa'ad taat pada ibunya. Sa'ad tidak ngaji lagi sama Nabi, saking menghormati ibunya. Jangan sampai ibunya tersinggung. Ibunya berkata, sekali saya lihat kamu sholat, maka aku tidak akan makan selama-lamanya. Betul, Sa'ad tidak sholat kecuali ibunya sedang tidur. Saat sholat kalau ibunya sedang pergi ke pasar. Suatu ketika ibunya sedang tidur, dia bangun. Dan ketika dia bangun, dia lihat Sa'ad lagi sholat. Murka ibunya kepada Sa'ad. Wahai Sa'ad, mulai hari ini ibu nggak akan makan sampai kau kembali kepada agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Sa'ad berkata, jangan ibu, aku cinta kepada Muhammad SAW. Tidak. Hari pertama ibunya itu nggak makan seharian. Sa'ad tetap merayunya, membuatkan bubur gandum, ditepak, dibuang sama ibunya. Hari kedua tetap dibuatkan. Ibunya udah nggak mampu menepak karena nggak makan betul-betul. Pada hari ketiga ibunya sudah terkulai lemas di tempat tidur. Saat masih buatkan, masih suapin pelan-pelan. Ibunya menoleh dan ibunya berkata, Sa'ad pun berkata, wahai ibu, kalaupun ibu punya nyawa 10,
dan satu persatu keluar dari tubuh ibu untuk meninggalkan saat kepada agama Nabi Muhammad, nggak akan saat tinggalkan. Sekarang ibu, tolonglah saat dan seterusnya. Dia rayu ibunya sampai makan. Ibunya pun luluh hatinya dan mangap dan mau makan. Kemudian diizinkan saat untuk ngaji. Baru saat keluar rumah setelah 3 hari. Selama 3 hari sahabat mencari saat, kemana saat, nggak ada. Sedang merayu ibunya yang senantiasa nyembah berhala dan mabuk setiap saat. Tetapi ketika itu Nabi terdiam karena malaikat Jibril datang membisiki satu ucapan di telinga Rasulullah. Jibril membisikkan kalimat, yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang sebentar lagi laki-laki penduduk surga. Itu dari Allah yang perintahkan malaikat Jibril untuk membisiki Nabi. Yatslu alaikumul an, sebentar lagi dari kamu datang rajulun min ahlil jannah, laki-laki penghuni surga. Sahabat tidak tahu siapa yang datang. Nabi pun tak tahu siapa yang datang. Mereka saling memanjangkan kepala untuk melihat siapa yang datang. Ternyata yang datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia telah tercatat sebagai penduduk surga, padahal ibunya penyembah berhala dan pemabukan. Masih disayang, masih dihormati, masih dituruti kata-katanya. Betapa ibumu adalah sang ahli surga. Betapa ibumu, padahal dia masih sholat, adalah telapak kakinya adalah surganya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sampai temanmu lagi berkata, lihat dulu bagaimana ibunya. Nggak bisa mas, nggak bisa. Apapun itu contoh. Kurang belis apa tuh, kurang dajjal apa ibunya. Udah penyembah berhala, mabuk tiap hari, tapi masih dihormati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akibatnya apa? Dia tercatat sebagai orang ahli surga, bukan karena perang, bukan karena Uhud, bukan karena Badar, tapi dia mampu tetap menyayangi ibunya walaupun ibunya adalah statusnya musyrik. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekali saja kau buat ibumu kecewa dan dia katakan, aku haramkan air susu ini untukmu, maka haramlah surga bagimu. Tertutup semua keberkahan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Kalau sudah wafat, bukakanlah pintu surga baginya. Ampunkan semua kesalahan-kesalahannya. Kalau masih hidup, jadikanlah aku anak yang berbakti dan taat kepadanya. Jadikanlah setiap langkahku menggembirakan hatinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.